Tidak di ardi Jawa ing dalem bumi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina lan ing dalem mertelakake pira-pira maceme wong kang gawe bid'ah al-mawjudina kang mawjud kabeh fi hadzal zaman ing dalem ikilah zaman. Karena teman-teman ono sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam, sapa al-muslimul aqtaril jawiyati pira-pira wong Islame tanah Jawa, bil asmani ing dalem pira-pira zaman, as-salifati kang dingin, al-khaliyati kang liwat, muttafiqil arai iku padha cocok pendapate. Muttafiqil arai iku padha cocok pendapate. Wal madhabi lan madhabi wa muttahidil makhadi lan pira-pira kang tunggal pengalapane wal masrobi lan kecondongane. Fakuluhum mongkau utawi al-muslimul aqtaril jawiyah bil fiqhi ing dalam masalah fikih iku alal madhabin nafisi ing atase madhab kang indah, madhabil imami Muhammad bin Idris, rupane madhabe Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa fi usulid dini lan iku ing dalem pira-pira pokoke agama ala madhabil imami Abil Hasan ing atase madhabe Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawufi lan ing dalem masalah tasawuf iku ala madhabil imami Al-Ghazali wal imamil Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ajma'in. Tsumma innahu maqaluli satemene kelakuan iku hadatsa anyar teko utawa sedikit dimaknani muncul fi ami alfi wa salati mi'atin ing dalem taun 100.300 wa salasi nalan 30 Hijriyah 1330. Apa sing muncul ahzab pira-pira golongan
mutanawwi'atun kang macem-macem kang werna-werna wa araun lan pendapat mutadafi'atun kang bertentangan wa aqwalun lan pira-pira pendapat utawa pira-pira ucapan mutadharibatun kang boyang-bayingan wa rijalun lan pira-pira wong lanang mutazzabibatun kang tarik-tarikan Waminum mawaiku setengah saking azabun mutanawi'atun salafiyuna utawi golongan kang derek pira-pira ulama salaf qaimuna kang jumenengi sapa salafiyun alama ing atase barang alama ing atase barang alaihi kang iku ing atase ma aslahuhum utawi kesalahane salafihun minat tamal hubi ing dalem saking bayane saking bermadhab minat tamal hubi bayane saking bermadhab bil madhabi kelawan madhab al-ayyan tertentu wa tamasuki lan gondelan utawa tetanggenan bil kutubi kelawan kira-kira kitab al-muktabarati kang muktabar mutadawati kang beredar wa ma'abbati al-bait lan demen para ahli bait wal awliya lan para wali was-sholihin lan pira-pira wong kang saleh Patabaruki lan ngalap barokah bihim kelawan ahli bait awliya was-sholihin ahya'an ahli isikurin wa amwatan lan wis mati lan ahli wis mati wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa talqinil mayyit lan talqin mayit was sadaqati lan sadaqah anhu saking mayit wa tiqadis syafaati lan nekotake anane syafaat lan yakini anane syafaat wa nafid du'ai lan manfaatil du'a wa tawassuli lan tawassul wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh. Iki pasal jelasno kondisi
pegangan orang Jawa bahwa mereka itu berpegang dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pasal ini juga menjelaskan awal munculnya bid'ah serta meluasnya bid'ah tersebut di beberapa wilayah yang ada di tanah Jawa, serta munculnya berbagai macam orang yang melakukan bid'ah pada zaman sekarang. Qad kana muslimun aqtaril jawiyah. Orang Islam yang ada di tanah Jawa dulu mereka bersepakat di dalam beragama, bersepakat di dalam pemikiran mereka. Dalam masalah urusan fikih mereka sudah sepakat mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam masalah usuluddin mengikuti pendapatnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Asy-Syadzili. Usuluddin Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Hasan Asy'ari sama Imam Al-Maturidi. Dalam masalah tasawuf mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadzili. Ini kondisi orang Jawa pada masa dahulu. Mereka sudah mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dalam urusan fikih pendapatnya Imam Syafi'i mayoritasnya dipakai. Dalam masalah akidah itu pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Dalam masalah tasawuf itu pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadzili. Ini yang digunakan atau yang menjadi pegangan ulama orang-orang Jawa pada masa dahulu. Namun pada tahun 1330 Hijriah, berarti kapan ya? 1330 Hijriah. Kalau sekarang ini kan 1443 Hijriah. Berarti kurang lebih 110 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 90-an. Tahun 900-an. Tahun 900-an. 1900 sekian itu mulai muncul kelompok yang bermacam-macam, kelompok yang beraneka ragam pendapatnya, beraneka ragam pemikirannya. Ya. Sebagian dari mereka itu berpegang teguh kepada mazhab-mazhab yang tertentu, berpegang teguh kepada kitab-kitab yang muktabarah. Mereka mencintai Ahlul Bait, mencintai para wali, mencintai orang-orang soleh. Mereka bertabaruk kepada orang-orang yang soleh, kepada para wali, kepada Ahlul Bait Nabi, baik yang masih hidup
hidup atau yang sudah mati. Mereka juga melakukan ziarah kubur. Mereka juga melakukan yang namanya talqin, meyakini adanya syafaat, meyakini adanya manfaat sebuah doa. Dan juga mereka melakukan tawasul. Ini kondisi pada tahun 900-an. Sebagian dari mereka ini ada yang seperti itu kondisinya, berpegang teguh kepada kitab yang mutabaroh, mencintai ahlul bait, ziarah kubur, meyakini adanya syafaat, meyakini adanya manfaat doa dan lain sebagainya. Tapi wa minhum, nah ini wa minhum lalu setengah saking rijal firqatun utawi firqah. Firqah niku kelompok utawa golongan. Yattabi'una kang manut sapa firqah Ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho, ing pendapate Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Wa yaquluna padha ngalap sapa firqah min bid'ati Muhammad bin Wahab An-Najdi, saking bid'ah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi kang bangsa Najd. Wa Ahmad bin Taimiyah lan Ahmad bin Taimiyah atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Watil Mizaini lan murid lorone Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, rupane Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi lan Ibnu Abdul Hadi. Fahadamu mongko ngaramake sapa firqah, ngaramno napa ma ing perkara ajma kanggo sepakat, kanggo ijma, sepakat sapa al muslimuna wong Islam ala nadbihi ing atase sunah iman. Wa huwa utawi ma iku asal lunga li ziarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ziarah marang kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalaquhum lan nulayani sapa firqah, bedani sapa firqah ing muslimun bima ing dalem perkara dukira kan tentutur apa ma wa ghairuhu lan liyane. Matur sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Ibnu Taimiyah. Wa idza safara ing dalem nalikane lunga sapa wong liqtiqatihi krana yakini sapa wong anna satamana ziarah ay ziarah qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ta'atun ta'at kana moko ono apa zalika mengkono ziarah iku muharraman dan haramake bi ijma'il muslimina kalawan sepakati pira-pira wong Islam. Fasara muqaddati apa at-tahrimu ngelakoni haram iku minal amri saking perkara al-maqtu'i kang putus apa bid'ah
Jadi sebagian dari kelompok itu ada yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, mengambil dari bid'ah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan pendapat dari Ahmad bin Taimiyah atau disebut dengan Ibnu Taimiyah, serta kedua muridnya yaitu Abu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Abdul Hadi. Mereka mengharamkan apa yang telah menjadi kesepakatan umat Islam, bahwa hal tersebut itu telah disepakati sunnah. Apa itu? Melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mulai tahun 1330 atau pada tahun 1900-an, itu mulai muncul kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, di mana mereka ini mengikuti bid'ah yang telah dilakukan atau pendapat yang telah dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab serta Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Abdul Hadi, bahwa melakukan perjalanan ziarah kubur ke makam Rasulullah yang telah disepakati oleh umat Islam, sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi, itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Dikatakan sesuatu yang tidak boleh, dan mereka tidak hanya berbeda pendapat dalam masalah ini saja, mereka juga berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang lain. Nah, ini sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya, bahwa orang yang melakukan ziarah ke makam Rasulullah dengan keyakinan bahwa ziarah itu merupakan bagian dari amal taat, maka itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Lah berarti wis gak podo karo apa yang sudah menjadi kesepakatan umat Islam yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah itu adalah merupakan bagian dari amalan sunnah. Ini mulai muncul lah, mulai muncul pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat ulama-ulama salaf yang terdahulu, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sudah dilestarikan dan dipakai oleh penduduk Jawa pada masa-masa yang terdahulu. Jadi wong Jawa biyen iku wis anteng uripe, ayem, mereka sepakat dan bersatu di dalam masalah urusan beragama. Madhabe melok Syafi'i, masalah tasawuf melok Imam Al-Ghazali atau Imam Asy'adili, masalah akidah mereka mengikuti Imam Al-Asy'ari. Itu sudah menjadi kesepakatan. Tapi di akhir-akhir pada tahun 900-an mulai muncul firqah-firqah baru, mulai muncul kelompok-kelompok baru yang mempunyai pemikiran bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Jawa seperti berziarah kubur atau bahkan menziarahi kuburnya Rasulullah itu dihukumi haram, bukan dihukumi sunnah. Nah, ini berkembang sampai sekarang. Jadi ini disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ar-Risalah, dan kita itu tahu bahwa kondisi zaman dulu orang-orang Jawa itu sudah sepakat
dalam beragama, dalam berpendapat, dalam bermadzhab. Tapi di akhir-akhir kemudian muncul firqah yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Mereka mengatakan bahwa ziarah kubur sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawinya, itu kalau diyakini sebagai amalan taat, maka ziarah kubur itu hukumnya haram. Berarti awake dhewe nang gone Wali Songo, nang Wali Wolu iku mboten oleh. Nang Wali Limo niku mboten menurut pendapate wong Wahabi. Menurut pendapate wong Wahabi. Padahal pun jelas tenggone hadis Kanjeng Nabi dipun sebutaken kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya larang kalian semuanya untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah kamu semuanya ke kuburan. Artinya apa? Hadis ini terjadi yang namanya nasih mansukh. Pada awal-awal Islam memang ziarah kubur itu tidak diperbolehkan oleh Kanjeng Nabi. Dengan hadis yang tadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ini awal-awal Islam. Mengapa ziarah kubur tidak diperbolehkan? Karena memang pada saat itu iman para sahabat itu masih lemah. Sehingga nanti kalau ziarah kubur itu diperbolehkan, khawatirnya para sahabat yang masih lemah imannya itu salah di dalam memahami, sehingga mereka ziarah kubur itu bukan untuk mendoakan orang yang mati, bukan untuk mengingat akan sebuah kematian, tapi dikhawatirkan mereka malah nanti menyembah orang yang mati atau meminta kepada orang yang sudah mati. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga oleh Rasulullah ziarah kubur pada saat itu tidak boleh. Tapi ketika para sahabat itu sudah kuat imannya, ajaran Islam sudah berkembang di mana-mana, Rasulullah katakan bazuruha, maka ziarahlah kalian ke kuburan. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk ziarah kubur dengan perintah sunnah. Gitu. Kenapa kok di ajaran Islam itu diperbolehkan? Ya karena imannya sudah kuat, sehingga para sahabat sudah bisa memahami bahwa ziarah kubur itu bukan meminta kepada orang yang sudah mati, atau bahkan menyembah orang yang sudah mati, bukan. Mereka sudah paham bahwa ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang sudah mati, atau untuk mengingat akan sebuah kematian. Jadi nek donga kalau mati oleh tambah donga kalau mati. Donga kalau mati kan apa betul? Oleh. Sampai tak donga kalau mati oleh. Oh sampai mati yo. Oleh. Tenang oleh nek donga kalau mati. Nek donga kalau wong sing wis mati oleh. Donga kalau mati. Kalau oleh wong mati sakno donga wong donga mati. Oleh sing oleh iku donga wong sing wis mendoakan orang yang sudah mati. Itu enggak. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kematian itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa kelak kita juga akan mati. Qala Dawud al-Alamatus Syekh Muhammad Wahid Al-Hanafi
Al-Muti'i fi risalatihi ing dalam kitab risalah Al-Allamah Syekh Muhammad Bakir Al-Musammati kang den arani apa risalah Tadhiril Fawaidi min Tanasil I'tiqad ing aran Tadhiril Fawaid min Tanasil I'tiqad wa hadzal fariqu utawi ikilah kelompok iku qad betul ya teman-teman dan coba sapa sing dicoba al muslimuna wong Islam kabeh dikasirin kelawan akeh minhum saking al wariq salapan ing dalam zaman dhisik wa khalafan lan zaman saiki maka mongko ana sapa al wariq iku wasmatan kaya cacat wasul matan lan kaya pecahan lil muslimina ing dalem pira-pira wong Islam wa adwan lan kaya anggota fasidan kang rusak yajibu kang wajib apa qatuhu motong udun udwan niku yajibu kang wajib apa qatuhu motong udun atala yukti sehingga orang nulali apa udun al-baqiyah ing anggota kang al-baqiyah ing anggota kang wa mongko utawi hadal barik iku kal majdumi kaya wong kang lara lepra wong sing lara majdum wa yajibu lan wajib yajibu kang wajib apa al-firam melayu minhu saking majdum wa innahu mawwas temene al-fariq iku fariqun kelompok yang aguna kang padha dolanan sapa fariq bidinihim kelawan agamane fariq yadumuna nyacat sapa al-fariq al-ulama'a ing para ulama salapan ing dalam zaman salaf wa khalafan lan zaman khalaf wa yaquluna lan padha ngucap sapa al-fariq annahu ing ucapan annahu sak temene ulama iku ghairu maksumina iku ghairu maksumina padha ora den reksa sapa ulama wala yang bagi moko ora sayujo apa taklid ing ulama apa taklid niku napa manut melok derek nggih apa taklid ing ulama langkar kok orang perbedaan itu mawujud bidzalika ing dalam mengkono layang bagi ila akhirih bainal ahya'i ing dalam antarane wong kang isih urip wal amwati lan wong kang padha mati
wa yaqamuna lan padha nacak-nacak sapa al-farid alaihi ing atase ulama wa yaqumuna lan padha nimbakake utawa ndelek sapa al-farid asyubuhat ing pira-pira perkara syubhat asyubuhat ing pira-pira perkara syubhat wa yadaruna lan padha nyebaraken sapa al-farid ing syubhat fi uyuni basair tufatu apa ing dalem pira-pira meripat ningali pira-pira wong kang apes wong sing lemah apa fi uyuni basair apa ing dalem pira-pira meripate ningali pira-pira wong kang apes utawa wong kang lemah ditukmia supaya butaake supaya butaake sapa al-farid absarahum ing pira-pira mripate du'afa absarahum ing pira-pira mripate du'afa al-quyubi haula saking pira-pira cacate al-farid al-quyubi haula saking pira-pira cacate al-farid yaqsiduna kang padha nejo sapa al-farid yaqsiduna padha nejo sapa al-farid binalika kalawan kono binalika kalawan bidzalika kelawan mengkono yang duluna tapi uyubi basair lahir ilqa'al adawah ing nibake permusuhan ilqa'al adawah ing nibake permusuhan wal baghdha lan benton-bentonan bil qululihim kelawan manggone al-farid al-Jawa ing tanah Jawa wa yas'auna lan padha gelar sapa al-farid fil ardi ing dalam bumi fasad dan kerusakan yaquluna padha ngucap sapa al-farid Alallahi ing atase Allah al-kadhiba ing perkara kotak-kotak al-kadhiba ing perkara kotak wa hum tabi al-farid iku ya'lamuna padha ngerti sapa al-farid yas'amuna nyono sapa al-farid annahu mustamane al-farid iku qaimuna padha jumenengi kabeh sapa al-farid bil amri kelawan amr perintah bil amri kelawan perintah bil ma'rufi kelawan bagus wa nahilan nyegah anil munkari saking perkara mungkar aguna gegerei sapa al-farid an-nasa ing menungso hamuna gegerei sapa al-farid an-nasa ing menungso ala ibari syari ing atase manut syariat wajibina bil bid'ah lan ketoi bid'ah wa qawla Allah iku yashhadu nyekseni sapa Allah annahu ing samene al-farid iku laka dibuna nanti goro sapa al-farid
iku kalibuna kodokoro soko kode. Jadi Syekh Al-Alamah Muhammad Baqir Al-Hanafi di dalam kitab risalah beliau yang disebut dengan kitab Tadhirul Fawaid, yang disebut dengan Tadhirul Fawaid min Darasil I'tiqad, mengatakan bahwa kelompok ini, kelompoknya Muhammad Abdu tadi dan Rasyid Ridho, atau kelompoknya Ibnu Taimiyah, kelompok Wahabi, ini betul-betul menjadi cobaan bagi umat Islam. Ini betul-betul merupakan ujian besar bagi umat Islam, baik ulama-ulama salaf, umat Islam yang terdahulu maupun umat Islam yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa kok begitu? Karena mereka ini adalah merupakan penyakit. Kalau beliau mengumpamakan orang-orang Wahabi ini seperti penyakit lepra, penyakit yang sangat ganas dan mudah menular, sehingga wajib bagi setiap orang untuk lari dari penularan penyakit tersebut. Pokoknya penyakit lepra awake dhewe ngentuh niku hukume wajib. Kene nopo kok wajib? Sebab nek boten ngentuh engko iso ketularan. Penyakit lepra niku nek cara wong jaman biyen niku diarani lara gedhi. Lara gedhi itu penyakit lepra. Jadi gampang nular. Sehingga ketika ada orang yang terkena penyakit lepra, maka wajib bagi kita untuk menjauh. Kenapa? Karena menyelamatkan diri dari penularan penyakit tersebut itu punya wajib. Sebagaimana orang Wahabi, di mana pendapat mereka ini sangat membahayakan. Sehingga kalau kita tidak menjauhi, maka yang dikhawatirkan adalah kita akan terkena pengaruh dari pendapat mereka. Atau kalau tidak begitu, ini diibaratkan seperti anggota yang sedang sakit, di mana anggota sedang sakit ini kalau mau sembuh harus dipotong. Maka ajaran-ajaran orang Wahabi ini harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, ini nanti terus akan menyerang anggota tubuh yang sehat. Misalnya contoh kayak orang yang kena penyakit kencing manis, terjadilah apa jenenge borokan. Nah, borokan itu kan kayak di amputasi, itu biasanya tambah menjalar. Bukasane seluruh tubuh akan terkena itu penyakit itu tadi. Jadi busuknya rasa sakit yang disebabkan karena kadar gula yang terlalu tinggi atau kencing manis itu kan bisa menjalar. Kalau tidak dipotong, itu khawatirnya bahayanya nanti akan menular ke anggota tubuh yang lain. Ini harus dipotong. Maka sama ibaratnya seperti ajaran orang Wahabi ini. Mereka mengajak orang-orang awam untuk menjauhi para ulama, untuk tidak taklid dengan para ulama. Sebab mereka mengatakan bahwa ulama itu bukanlah orang yang maksum, orang yang terjaga dari sifat salah, orang yang terjaga dari sifat perbuatan dosa. Itu kata mereka, sehingga para ulama tidak perlu untuk diikuti. Nah, ini bahayanya. Kalau
sudah masyarakat ini tidak mau mengikut kepada para ulama atau bahkan tidak percaya kepada para ulama, terus mau jadi apa masyarakat ini? Sementara Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ajaran para nabi, para rasul itu setelah beliau tinggal, karena para nabi, para rasul itu sama dengan manusia biasa. Artinya mereka tidak akan pernah hidup abadi, mereka juga meninggal dunia. Siapa yang menggantikan? Ya para sahabat. Para sahabat pun juga sama, tidak akan hidup itu selamanya. Itu digantikan para tabi'in. Para tabi'in juga sama, digantikan para tabi'in. Para tabi'in juga sama, mereka akan meninggal dunia. Maka digantikan generasi selanjutnya, yaitu tabi'in. Dan itu seterusnya sampai pada generasi para ulama-ulama itu. Nah, para sahabat-sahabat itu ya ulama, para tabi'in itu ya ulama, semuanya mereka adalah ulama. Lah ajaran para nabi, para rasul itu bisa lestari, bisa abadi, bisa diikuti oleh umatnya. Siapa yang melanjutkan? Ya para ulama-ulama itu. Nah, kalau kemudian ada propaganda, ada ajakan dari kaum Wahabi, tidak usah ikut para ulama, dan terus yang diikuti siapa? Ya langsung kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, misalkan seperti itu loh. Yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hadis itu siapa kalau bukan para ulama? Awake dhewe iso maca Quran, tekok sapa nek gak jalur ulama? Awake dhewe iso maca hadis, jalur sapa nek gak diulang para ulama? Kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, kalau tidak dari para ulama, terus dari siapa? Nah ini orang Wahabi itu repot. Orang lain nggak boleh ikut ulama, sementara mereka ikut Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu apa? Bukan ulamanya orang Wahabi. Ya, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, itu apa juga bukan para ulamanya orang Wahabi. Lah kalau orang selain Wahabi tidak boleh ikut para ulama, sementara orang Wahabi sendiri ikut para ulamanya mereka, nah ini kan jenenge nakalan. Nah pada intinya orang Wahabi itu maunya ngomong bahwa kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf itu jangan mengikuti ulama selain ulamanya orang Wahabi. Ya, maunya itu ngomong seperti itu. Nah, tapi kalau ulama mereka itu salah, terus apanya yang mau diikuti? Mau mengatakan ziarah kubur itu haram. Nah ini kan repot jadi. Ya. Maka dari itu kita semuanya harus hati-hati dengan kelompok-kelompok yang sekarang berkembang di beberapa negara, termasuk yang ada di Indonesia. Mereka memecah belah. Mereka mengajak satu kelompok dengan kelompok yang lain itu untuk berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat itu bagaimana caranya agar bisa menjadikan mereka itu bertikai. Cek nih gak rukun. Lah kalau Islam itu dari pondok Islam itu gak rukun, maka tinggal menunggu tinggal menunggu aja. Banyak sudah sejarah membuktikan bahwa kekuatan Islam itu akan hancur dengan mudah manakala mereka tidak saling rukun antara satu dengan yang lain. Itu kelemahannya orang Islam. Gitu. Jadi kekuatan orang Islam itu hanya satu. Manakala mereka sudah tidak bisa bersatu, manakala mereka sudah tidak bisa rukun, maka mereka akan sangat mudah untuk dihancurkan. Salah satu propagandanya itu bagaimana mengajak para umat Islam berbeda pendapat dengan para ulamanya atau menjauh dari para ulamanya.
Sehingga ketika mereka sudah jauh dari para ulamanya, tidak mengikuti pendapat para ulamanya, maka mereka akan sangat mudah sekali untuk dibelokkan, untuk digerakkan. Nah ini yang menjadi persoalan. Oke, makanya sampai ini kudu sing hati-hati. Sebab sekarang itu sangat halus sekali mereka di dalam melakukan propaganda, mengajak untuk mengikuti paham-paham kelompok Wahabi. Yang dari Indonesia itu mereka berganti nama, bukan kelompok Wahabi, tapi kelompok Salafi. Ya, ini mengaburkan satu makna, di mana Salafi itu biasanya menggunakan makna kelompok ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang dahulu. Ini mereka gunakan sebagai bahasa kelompok mereka, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Oke, nanti di dalam kitab ini jelas dikatakan bahwa kelompok Wahabi itu adalah kelompok yang ingin menjadikan umat Islam satu dengan yang lain berbeda pendapat, umat Islam satu dengan yang lain bertikai. Mereka ingin agar umat Islam tidak mengikuti para ulamanya, umat Islam jauh dari para ulama mereka, sehingga mereka akan mudah untuk diarahkan, digerakkan, bahkan diadu domba antara yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, itu dilamin. Nah, mungkin satu kawan kemarin ini kita menjadi guru Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habibana ilaha karim Habibal husna bihurmati Habib Nabi Wali Qadi Wa mu'afati